berasal dari bahasa Latin, yaitu arbitrare, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu menurut kebijaksanaan. Apa itu arbitrase? Dalam profesi hukum, arbitrase adalah cara menyelesaikan suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Menurut para ahli, Priyatna Abdul Rashid, arbitrase adalah suatu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di mana satu pihak atau lebih menyerahkan sengketanya, ketidaksepakatannya dengan suatu pihak lain atau lebih kepada satu orang atau lebih. Menurut Wosuti-jo, arbitrase adalah suatu peradilan perdamaian di mana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat kedua belah pihak. Menurut Frank L. Corey dan Edna L. Corey, arbitrase adalah suatu proses yang mudah dan simpel yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka, di mana putusan berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut secara final dan mengikat. Bentuk arbitrase. Yang pertama, ada arbitrase institusional atau permanen. Yang kedua, arbitrase ad hoc atau voluntar. Yang dimaksud dengan bentuk arbitrase institusional ini, dia bersifat permanen. Artinya, arbitrase ini sifatnya tetap untuk waktu yang tidak dibatasi. Jadi, arbitrasi institusional ini tetap berdiri sekalipun sengketa yang ditanganinya atau perkara yang ditanganinya sudah selesai. Dan pada bentuk yang kedua itu maksudnya dia itu sifatnya hanya sementara. Artinya arbitrasinya itu hanya dibentuk saat ada permohonan penyelesaian sengketa. Setelah selesai, maka tim arbitrasi yang sudah dibentuk akan dibubarkan. Unsur-unsur arbitrase. 1. Penyelesaian sengketa di luar peradilan. 2. Diperiksa oleh pihak yang disebut arbiter atau wasit. 3. Penyelesaian sengketa di bidang perdataan. 4. Dilaksanakan atas dasar perjanjian. Kelebihan arbitrase. Yang pertama, arbitrase bersifat pribadi. Artinya, tidak terbuka untuk umum. Para pihak arbitrase terikat oleh aturan kerahasiaan yang ketat. Dengan demikian, rahasia bisnis dan informasi penting dapat terlindungi dari publik. Kedua, bebas memilih arbiter. Para pihak yang bersengketa bisa bebas menunjuk arbiter selama yang dipilih tidak memihak atau netral. Ketiga, arbitrase dapat menghemat waktu. Artinya, pemeriksaan penyelesaian sengketa telah ditetapkan jangka waktunya sesuai dengan undang-undang. Jangka waktu paling lama 180 hari atau 6 bulan. Yang keempat, putusan bersifat final. Artinya, putusan tingkat pertama sekaligus terakhir. Untuk penyelesaian sengketa yang sudah diputus dengan arbitrase, pengadilan tidak memiliki hak memeriksa alasan apapun. Yang kelima, bisa digunakan lintas negara. Artinya, eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase dapat melewati batas negara.
Kelemahan arbitrase. Yang pertama, biaya administrasi yang relatif mahal. Artinya, sekalipun dapat menghemat biaya pengacara, namun para pihak yang bersengketa harus menyiapkan dana yang cukup besar untuk menyelesaikan sengketa. Kedua, tidak berkekuatan eksekutorial tanpa perintah eksekusi pengadilan. Artinya, putusan arbitrase dapat dieksekusi setelah didaftarkan dan mendapat perintah pelaksanaan dari pengadilan. Namun, pengadilan di Indonesia seringkali enggan memberikan putusan arbitrase, terutama terkait putusan arbitrase internasional dengan alasan bertentangan dengan ketertiban umum. Yang ketiga, tidak adanya presiden hukum. Artinya, dalam arbitrase tidak dikenal adanya preseden hukum atau keterikatan kepada putusan-putusan arbitrase sebelumnya. Hal ini memungkinkan timbulnya keputusan-keputusan yang berbeda atas perkara yang serupa. Ruang lingkup arbitrase dan syarat arbitrase. Ruang lingkup arbitrase, ruang lingkupnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang arbitrase, dan penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa-sengketa di bidang bisnis, sengketa-sengketa di bidang perburuan atau ketenagakerjaan. Nah, kalau syarat-syarat arbitrase, jika arbitrase diadakan tanpa kesepakatan kedua belah pihak, maka itu bukan perjanjian arbitrase. Dengan adanya perjanjian arbitrase, maka pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut.